alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih dan usul fikih Ahmad Nasihin MPD. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nadia Husnalaili. Saya Atumila Ditinda Salia. Saya Zita Alawiyah. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, yang akan dijelaskan oleh Zita Alawiyah. Sumber hukum Islam Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan atau qira'ah yaqra'u qur'aan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan atau akidah atau tauhid atau iman, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Nama Al-Quran. 1. Al-Kitab atau Kitabullah. Al-Kitab merupakan sinonim dari kata Al-Quran yang artinya kitab suci sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nama ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. 2. Az-Zikri. 2. Azik artinya peringatan. Nama ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. 3. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Nama ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. 4. As-Suhuf. As-Suhuf artinya lembaran-lembaran. Nama ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atumillah. Pembagian surah dalam Al-Quran. 1. As-Sabi'ut Tilwan, yaitu 7 surah yang panjang. Ketujuh surah itu yaitu Al-Baqarah 286 ayat, surah Al-A'raf 206 ayat, surah Ali Imran 200 ayat, surah An-Nisa 176 ayat, surah Al-An'am 165 ayat, dan surah Al-Maidah 120 ayat, dan surah Yunus 109 ayat. 2. Al-Mi'un, yaitu surah yang berisi 100 ayat lebih. Maksudnya, surah-surah tersebut memiliki ayat sekitar 100 ayat atau lebih. Misalnya surah Hud 123 ayat, surah Yusuf 111 ayat, dan surah At-Taubah 129 ayat. Ketiga, Al-Matsa'ani, yaitu surah-surah yang berisi kurang dari 100 ayat. Misalnya surah Al-Anfal 75 ayat, surah Ar-Rum 60 ayat, dan surah Al-Hizb 99 ayat. Yang keempat, Al-Mufassal, yaitu surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Ad-Duha, dan An-Nas. Surat-surat seperti ini kebanyakan ditemukan dalam juz ke-30. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita Nadia Husnalaili. Masa Al-Quran diturunkan, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur
selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di Gua Hira pada 17 Ramadan 41 Hijriah atau malam Lailatul Qadar. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, sedang wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 63 Masehi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Quran Surah Yunus ayat 37. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Quran Surah Fatir ayat 31. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan kodifikasi atau pembukuan yang dilakukan para sahabat. Pertama kali dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia ad hoc penyusunan mushaf Al-Quran yang diketuai Zaid. Karenanya mushaf Al-Quran yang sekarang disebut pula mushaf Utsmani. Dan sekarang menurut pendapat pribadi saya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama karena Allah menurunkan Al-Quran pada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Dan Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan rukun Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Sedangkan menurut saya, Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesama, lingkungannya, dengan Tuhannya. Sedangkan menurut pendapat saya, Al-Quran merupakan sumber ilmu karena banyak ilmu dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga sebagai sumber pedoman hidup bagi manusia. Dan Al-Quran bisa sebagai sumber ilmu pengetahuan jika dipelajari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.